Salam seluruh jemaat di Lapas kelas 2 Tanjung Pinang yang diberkati Tuhan. Salam bagi kita semua. Kita akan jumpa lagi di dalam ibadah, walaupun tidak tetap muka, tapi kita akan beribadah secara online seperti ini. Saya berharap kita semua terus semangat, tidak patah semangat. Kita akan memulai ibadah kita. Saya harap semua kita akan mempersiapkan hati kita dengan sepenuh hati. Mulai dari sekarang, siapkan hatimu, kita akan memasuki ibadah. Haleluya. Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kita berkata, Engkau ada bersama Tuhan untuk melewati hari-hari ini. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan di dalam masalah kita. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, ku lewati semua
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Haleluya Yesus. Mari kita mengatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan tujuan kami, dan Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Menjadi di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama kita katakan amin. Mari kita akan puji Tuhan. Kita katakan hari ini kuasa bahagia. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, ayo. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku,
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita menjadi ketika aku menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu, aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Betul Tuhan, cinta-Mu Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang ajaib, kami percaya, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus dan puji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu ya Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kami berada di tempat ini, kami percaya bahwa itu semua izin Allah, karena Allah memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus, sehingga setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diubahkan dan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap. Sama-sama dengan saya katakan amin. Saudara terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya ulangi, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca secara bersama-sama. Latihan bedani terbatas gunanya
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan lalu firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema sungguh hidup kita berharga di mata Tuhan. Saat ini saya akan sambung tema itu dengan tema selanjutnya adalah harga kesetiaan. Katakan harga kesetiaan. Saudara terkasih, harga kesetiaan itu sesuatu hal yang sangat berarti di dalam hidup kita. Next. Perjalanan hidup manusia dibutuhkan yang namanya latihan dan kemauan yang tinggi untuk mencapai suatu target. Karena tanpa latihan dan kemauan yang tinggi, tidak akan tercapai suatu tujuan yang dihasilkan dengan maksimal. Jadi karena alasan inilah yang membuat banyak orang mundur dari suatu latihan oleh karena beratnya tekanan yang harus kita hadapi. Begitu juga dengan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar percaya, namun kita harus menyatakannya dalam segala aspek hidup kita. Saya ulangi, begitu juga kita dengan orang yang mengikut Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar percaya saja, namun kita harus menyatakannya dalam segala aspek hidup kita. Next. Pertanyaannya bagi kita hari ini, siapakah di antara saudara yang merasa setia dalam mengikut Tuhan? Siapa di antara saudara di tempat ini yang merasa setia mengikut Tuhan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah setia atau belum? Kesetiaan yang saya maksud di sini adalah kesetiaan mengikuti segala kegiatan, apakah itu doa, apakah itu baca Alkitab, apakah ke gereja, dan kegiatan kerohanian lainnya. Kita harus setia. Kebanyakan kita hanya setia di awal. Padahal kesetiaan itu nampak di akhir, bukan di awal. Amin. Saudara terkasih, Yesus yang setia, ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak berhenti. Banyak dalam perjalanannya tantangan, namun dia tidak mundur. Dan dia tidak tergesa-gesa untuk berkata, Tuhan, aku mau kembali bercukup ini. Sebagai seorang anak yang diutus oleh Bapa, dia setia. Dalam kesetiaan inilah ada harga yang harus kita bayar. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ Paulus memperingatkan Timotius untuk menghadapi jemaat-jemaat di Efesus, di mana di situ banyak tantangan yang harus dihadapi. Paulus mempersiapkan Timotius sebelum dia datang ke sana. Kenapa? Banyak ajaran-ajaran sesat yang membuat jemaat memiliki pola pikir yang salah. Saudara terkasih, hari ini juga saya mau ingatkan kepada kita, sama seperti Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap setia.
Harga kesetiaan yang pertama adalah satu, setia beribadah. Coba lihat di ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, latihan badan terbatas gunanya, tetapi apa dikatakan situ? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengapa? Karena mengandung janji. Janji apa? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Harga kesetiaan yang pertama adalah beribadah. Setia beribadah. Tidak hanya di awal panas-panas, gue semangat. Tapi di akhir, sebelum di akhir sudah putus di tengah jalan. Tadi hilang. Latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di situ ada tujuan yang ingin kita capai. Saudara terkasih, Paulus mengingatkan kita bahwa Yesus yang setia, kita juga sebagai pengikut Kristus harus tetap setia. Saudara yang terkasih, jangan berkata bahwa untuk apa lagi saya harus setia beribadah di tempat ini. Oh, nantilah kalau saya sudah keluar. Sepertinya di sini bukan tempat yang tepat bagiku untuk beribadah. Tapi cukuplah bagiku untuk mengetahui bahwa ada ibadah. Saudara terkasih, itu tidak cukup. Justru saudara ada di tempat ini, dibentuk di tempat ini, ada kesempatan yang besar untuk melatih saudara dan saya beribadah. Untuk melatih saudara dan saya dan fokus untuk memuji Tuhan. Itulah harga sebuah kesetiaan, artinya setia beribadah. Begitulah pentingnya peranan beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengambil komitmen sebagai bentuk harga kesetiaan kita terhadap Tuhan. Seberapa pentingkah beribadah itu? Seberapa besarkah peranan ibadah itu dalam hidup kita kepada Tuhan? Ada 3 poin yang mau saya sampaikan bagi kita tentang peranan beribadah kepada Tuhan, itu sangat penting. Yang pertama itu adalah sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Kita perlu komunikasi dengan Tuhan secara langsung melalui doa. Kalau dulu para nabi, mereka berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berbicara, manusia ataupun nabi menjawab. Nabi berbicara, Tuhan menjawab. Kalau kita saat ini, kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Itulah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui ibadah, yaitu lewat Alkitab. Yang kedua, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Itulah betapa pentingnya beribadah, yaitu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Tuhan, kita agungkan Dia sebagai Allah yang Maha Tinggi. Karena kita manusia yang diciptakan Allah, jadi kita harus mengagungkan Dia melalui ibadah. Kita memberikan pujian, penyembahan, doa, syukur. Jadi saudara terkasih, begitulah pentingnya peranan ibadah dalam hidup kita. Harga kesetiaan yang harus kita bayar, yang pertama tadi apa? Setia beribadah.
Kenapa pentingnya beribadah? Karena dari situ ada komunikasi kita dengan Tuhan, di situ ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Harga kesetiaan ini, coba kita belajar dari seorang pribadi Yosua. Siapa yang tidak kenal dengan Yosua? Yosua salah satu utusan yang diutus oleh Musa untuk mengintai Yeriko, tanah Kanaan, untuk mereka rebut. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Saya baca bagi kita, dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua betul-betul mengambil keputusan yang tepat. Arti sebuah harga kesetiaan. Aku dan seisi rumahku. Dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Memang banyak orang meninggalkan kita ketika kita sudah jatuh. Banyak orang sudah tidak peduli dengan kita ketika kita sudah tidak berdaya. Namun di saat itulah Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Adakah perubahan di dalam hatimu dan hatiku? Tuhan tahu seberapa besar kekuatanmu untuk menghadapi masalah itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yosua seorang pemimpin. Dia mengambil keputusan yang tepat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Marilah kita mengambil keputusan yang tepat untuk mengikut Tuhan. Harga kesetiaan yang kedua adalah, mari kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Yang kedua adalah pegang janji Tuhan. Apa? Pegang janji Tuhan. Saudara terkasih, janji Tuhan apa yang kita pegang? Di ayatnya yang ke-23 dikatakan tadi, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Jadi pelita itu adalah firman Tuhan, cahaya itu adalah firman Tuhan. Jadi peganglah firman Tuhan itu, peganglah janji Tuhan itu, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidupku, dalam hidup rumah tangga kita. Saudara yang terkasih, harga kesetiaan itu sangatlah berharga. Jika Yesus mati di kayu salib, itulah harga kesetiaan seorang anak kepada Bapa. Sama seperti Abraham, ketika dia setia kepada Tuhan, Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, untuk dipersembahkan, itu anak satu-satunya.
Tetapi karena Abraham percaya, harga kesetiaan itu harus dibayar. Tetapi kita tahu endingnya, bahwa anak Abraham tidak jadi dikorbankan, oleh karena Allah sudah menyediakan korban yang sebenarnya. Saudara yang terkasih, kenapa sampai Abraham mau melakukan hal itu? Jika dikatakan firman Tuhan, itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa diperhitungkan? Karena Abraham percaya pada janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia percaya. Abraham percaya. Begitu juga dengan kita hari ini. Peganglah janji Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Itulah harga kesetiaan kita kepada Tuhan. Janganlah kita berpikir, janji apa lagi yang harus kulakukan? Janji Tuhan apa lagi yang harus terjadi dalam hidupku? Saya sudah berada di tempat ini. Janji Tuhan sepertinya sudah tidak ingat akan saya lagi. Saudara, saya katakan kepada kita semua, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Itulah sebabnya ada lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dan dia juga tidak pernah janji bahwa tidak ada panas, tetapi dia berjanji akan memberikan kita jalan terbuka. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali di dalam firman Tuhan yang pertama tadi tentang surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus melalui Timotius. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saya ulangi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah firman yang hidup, firman yang benar. Patut kita terima. Jadi jika jemaat di Efesus diperingatkan oleh Rasul Paulus melalui Timotius bahwa ini patut diterima. Kenapa? Karena Rasul Paulus adalah bukan seorang rasul biasa, bukan seorang rasul pura-pura, tetapi Rasul Paulus sudah tahu di latar belakangnya adalah seorang yang kuat di dalam firman Tuhan, yang awalnya hidupnya adalah sebagai seorang penganiaya jemaat, tetapi ketika Tuhan menangkapnya, ketika Tuhan menyatakan kuasanya lewat Rasul Paulus, maka disinilah muncul semangat Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia pegang janji firman Tuhan. Apa janji firman Tuhan kepada umat manusia yang percaya pada Yesus? Yaitu ada hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-10 dilanjutkan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita berjerih payah dan berjuang. Tadi kita beribadah sekalipun hujan, panas, di sini tidak ada AC, kipas kurang. Kita berjerih lelah, kita berjerih payah untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan bahwa ada tujuan di depan, yaitu panggilan surga. Itulah harga kesetiaan yang harus kita bantu untuk mengikut Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya, namun kita harus menyatakannya di dalam aspek hidup kita. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang adalah roh. Kita tidak menaruh harapan kita pada benda, pada patung, pada benda-benda pahatan atau benda-benda ciptaan tangan manusia. Tapi kita berpegang pada Allah yang hidup. Kita menaruh harapan kita pada Allah yang hidup. Bagaimana kita tahu bahwa kita menaruh harapan kita pada Allah yang hidup? Yesus yang telah menyatakannya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan Yesus bangkit dari kuburan, disitulah kita menerima janji itu. Disitulah nyata bahwa Allah itu hidup.
Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Siapa juru selamat kita? Yaitu Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dikatakan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Di dalam Dia. Dia siapa? Yesus. Saya ulangi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain dari Yesus. Itulah sebabnya pegang janji Tuhan. Jadi itu memegang janji Tuhan, itulah harga kesetiaan yang harus kita bayar. Banyak tantangan kita hadapi, tapi kalau kita setia, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan itu kepada kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harga kesetiaan yang disampaikan bagi kita hari ini adalah poin. Yang pertama, harga kesetiaan yang pertama adalah setia beribadah, dan yang kedua adalah pegang janji Tuhan atau pegang firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau mengajarkan kami arti membayar harga. Harga yang harus kami bayar sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus tuntun langkah kami untuk mencapai garis finish, untuk mencapai garis yang telah Tuhan tentukan bagi kami, supaya kami terus berjuang untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, sehingga kami melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Karena firman-Mu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, mari siapkan hati. Kita akan menerima berkat, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat ini telah Tuhan siapkan menjadi bagianmu, menjadi bagian kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita terus berdoa supaya keadaan ini, corona ini tidak akan membuat iman kita mundur. Tapi dengan keadaan ini, walaupun kita beribadah secara tidak live, tidak seperti biasanya, kita berdoa supaya corona berakhir dan kita bisa beribadah kembali, sehingga seluruh lapas di Indonesia bisa beribadah kembali. Kita bisa berkumpul bersama, terlebih di lapas kelas 2 Tanjung Pinang ini. Saya berharap kita akan bertemu dalam waktu yang dekat, karena sama-sama kita rindu. Saya rindu dengan saudara, dan saudara juga pasti rindu dengan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Terima kasih, salam, sampai bertemu kembali. Amin.